Nah, kalau disuruh rampung ya rampung saya. Satu poin lagi, tadi disebutkan oleh Pak Ketua, bagaimana supaya kepedulian sosial kita ini betul-betul. Saya termasuk orang yang barangkali Pak ya, dibenci oleh biro-biro travel umroh. Saya selalu mengkritiki orang yang berhaji pulang, orang yang bolak-balik umroh. Kemarin kami dari Aljazair nanti di Dubai belok ke Madinah. Dari Madinah balik lagi Dubai pulang. Saya tidak ke Mekah, tidak umroh. Kalau katanya Pak, saya nggak ke Mekah, berarti dari Madinah. Apa jawab Bapak? Bingung sekarang. Kalau di Jakarta, saya tanyakan ibu-ibu bilang, saya Pak. Pengajian Istiqlal bilang ibu saya. Oke Bu ya, tolong kata-kata saya nanti diulang. Saya sampai di Medina tidak ke Mekah, alias di umroh. Ibu bilang saya kan, udah sampai Medina ke umroh. Rasulullah pernah masuk Mekah, masuk di Mekah dan tidak umroh. Ayo bilang saya. Rasulullah tahun ke-8 Hijri masuk Mekah, tidak menjalankan umroh. Coba, apa kita kan sayang ya Rasulullah? Ya. Kalau kita sayang ada Rasulullah, kita akan kamplang Rasulullah. Rasulullah punya kesempatan 3 kali pergi haji, pergi hajinya 1 kali. Ayo bilang saya ya Rasulullah itu. Punya kesempatan umroh ribuan kali, umroh sunnah bahkan hanya 2 kali. Kenapa demikian? Rasulullah tidak menginginkan memberikan contoh kepada umatnya sesuatu yang tinggi pahalnya rendah. Umroh itu pahalnya rendah sekali. Kerjaannya capek. Saya itu berjalan ada 5 km, muteri Ka'bah 7 kali. Habis itu tawaf sa'i hampir 3 kilo. Itu semuanya ada 5 km. Pahalanya apa? Kata Rasulullah, al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma. Dari umrah yang 1 ke umrah yang 2, syaratnya 2. Baru dosa-dosa kecil akan tertutup. Kecil sekali. Ini saya katakan, pahala ini dibanding dengan sholat subuh berjamaah, gedean sholat subuh berjamaah. Coba perhatikan, jangankan sholat subuh berjamaah, sholat sunnah subuh aja, kata Rasulullah, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat qobliyah subuh 2 rakaat itu pahalanya lebih bagus dari dunia itu seisinya. Makanya Rasulullah nggak pernah sholat fardu kecuali berjamaah. Tapi umroh sunnah hanya 2 kali. Kenapa? Duit Rasulullah dipakai untuk masalah-masalah sosial. 1, setelah tinggal di Madinah banyak perang fisabilillah. Maka Rasulullah mendanai perang. Akibat perang banyak syuhada yang gugur, muncul janda-janda dan anak-anak yatim. Maka Rasulullah menyantuni janda-janda dan anak yatim. Kepada janda-janda Rasulullah mengatakan, as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fisabilillah. Orang yang menyantuni janda-janda miskin tentunya, dan orang miskin pahalanya seperti jihad fisabilillah. Ada orang bertanya, Pak, itu jandanya cantik Pak ya? Saya tidak cantik. Mana Pak? Nah kalau jandanya cantik, itu nggak usah pakai hadis Nabi. Banyak orang yang mau menyantuni. Ada orang meninggal, istrinya jadi janda, suaminya belum dikubur, itu orang udah antri mau jadi penyantun. Betul Pak? Kalau nggak betul, tidak ada lagi seperti itu. Itu. Makanya yang pahalanya paling gede itu kalau jandanya sudah tua, tidak cantik Pak. Kepada anak yatim, coba
bandingkan pergi haji. Kalau pergi haji pertama, oke, itu wajib, udah, kita nggak berbicara lagi. Yang kedua, haji itu pahalanya kalau mabrur, mabrur itu ada syarat. Yang pertama, niatnya lillahi ta'ala. Kedua, biayanya harus dari penghasilan yang halal. Yang ketiga, amal ibadah hajinya, adab-adabnya juga harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Kalau tiga ada, baru namanya haji mabrur. Itu pahalanya kan Rasulullah, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Coba. Haji yang mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga. Gak disebutkan kelas berapa pahalanya itu. Mungkin kelas ekonomi. Untung gak punya kelas ekonomi ini. Ekonomi itu apa sih artinya? Ekonomi itu coba beli tiket kelas ekonomi. Masih kelas yang paling jelek. Beli kereta api mau pergi ke kereta api, tiketnya apa? Kelas ekonomi. Jakarta Surabaya nggak pakai nomor kursi. Kereta apinya nggak pakai AC. Kadang-kadang pakai kipas juga sudah retek bro. Saking penuhnya, ya. Lampu juga nggak ada, paling-paling ada lidi. Toilet itu kamar-kamar kecil kadang-kadang dipakai untuk tidur orang-orang. Kelas ekonomi. Malam-malam ada yang kebelet mau pipis. Datang ke toilet nggak tahu ada yang tidur gitu. Karena udah kebelet langsung aja gerocok. Yang lagi tidur langsung bermimpi kehujanan. Ini hujan kok panas begini. Itu kelas ekonomi itu. Makanya kelas ekonomi itu artinya melarang. Kelas ekonomi artinya kelas ya, untuk nggak punya fakultas ekonomi. Maaf, sarjana ekonomi. Makanya istilah ekonomi itu perlu diganti. Kalau di negara Timur Tengah sana, itu istilah bukan kelas ekonomi, kelas turis. Darajat syiah. Nah, pantas turis-turis itu begitu. Kenapa? Saya di Bali kemarin 3 hari, yang melihat turis itu nggak ada yang pakai celana seperti ini. Celananya pendek, pantas yang melarang. Ya. Itu surga yang dijanjikan kepada haji yang mabrur, mungkin kelas ekonomi. Bandingkan dengan penyantun anak yatim, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan penyantun anak yatim seperti 2 jari ini di surga, satu kelas, satu komplek. Tapi kita banyak orang yang pergi haji ulang atau banyak yang nyantuni anak yatim berhaji ulang. Gak tahu di Papua ini berapa tunggunya. Di Kalimantan Selatan itu sampai 13 tahun. Ya karena banyaknya orang yang berhaji ulang. Ya. Kementerian Agama mungkin nggak bisa melarang. Katanya orang mau haji kok. Kalau orang Departemen Agama juga, Departemen itu menghendaki kalau yang gaji itu banyak malah pemasukannya banyak. Kalau nanti dilarang pemasukannya menjadi kecil gitu. Orang Departemen Agama juga ngomong seperti itu. Nah ini perlu diluruskan seperti ini. Rasulullah punya kesempatan 3 kali haji hanya sekali. Rasulullah punya kesempatan umrah ribuan kali, umrah sunnah hanya 2 kali. Makanya para ulama salaf seperti Imam Muhammad bin Sirin, Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Malik bin Anas, Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan melakukan umroh 2 kali dalam 1 tahun itu hukumnya makruh. Menurut para ulama, menurut oknum biro travel tidak. Setengahnya wajib. Dia dalam buku, dalam kitab namanya Al-Mughni Libni Qudamah. Mudah-mudahan kesarannya Al-Mughni menerangkan seperti itu. Ini sekarang ini ya ibadah sosial umat Islam itu sangat-sangat rendah. Yang diperhatikan yang ibadah individual saja. Lebih mengikuti oknum-oknum ya, iklan ya, daripada mengikuti Rasulullah SAW. Ya, inilah yang perlu ada penjernihan, pelurusan agar kita mengikuti Rasulullah SAW.
Baik, waktunya habis Pak ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh beliau. Tentu ada banyak hal yang perlu dikonsultasikan saya kan. Ada waktu sekitar 15-20 menit. Saya persilakan kepada para penanya. Ke depan dan sebut nama. Dari dalam jangan dulu. Yang dari luar. Dari luar tidak atau para tamu undangan ingin bertanya langsung aja ke depan. Di luar. Nama saya Mustafa El-Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang disampaikan oleh Pak Kiai sejak dari awal sampai akhir sepertinya sudah cukup, tidak perlu saya tanyakan. Namun ada mungkin kiat-kiat lain yang berhubungan dengan persoalan dakwah keislaman yang disyaratkan oleh Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saya tidak perlu jelaskan itu, tinggal bagaimana memberikan semacam penjelasan atau kiat-kiat untuk kita bisa mengoperasikan dalam dunia dakwah. Kemudian yang kedua, sedikit agak kelari, tapi juga persoalan umat dan yang banyak didiskusikan setelah beberapa para ulama menyampaikan masalah haram atau makruh tentang rokok. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada dua. Baik, yang pertama kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ini kalau kita kaji dari segi balaghahnya, sastra Arabnya itu, jadi bagian yang pertama dengan kedua itu tidak akan disahkan. Mengapa Anda menjadi orang-orang terbaik? Ya, makanya di situ nggak ada kata-kata wawu. Ya. Botak muru dan tidak ada wawu. Karena Anda menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Maka kalau tidak menjalankan amar ma'ruf munkar sudah nggak khairu ummatin lagi. Nah sekarang amar ma'ruf nahi munkar itu bagaimana itu? Banyak orang ya karena semangat amar ma'ruf nahi munkarnya gede tapi nggak mau belajar. Akhirnya yang dilakukan apa? Ifsad, anarkisme. Ada hadis yang mengatakan begini, ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan kita Muslim. Rasulullah mengatakan nanti kamu akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang kamu anggap baik dan pemimpin-pemimpin yang kamu anggap munkar dapat. Sahabat kemudian berkata, bolehkah kami turunkan pemimpin itu dengan pedang-pedang kami? Naturuh bisa disuyukin ya Rasulullah. Ada pemimpin yang munkar, yang tidak baik. Katakanlah dolim seperti itu. Bolehkah kami lengserkan? Rasulullah mengatakan enggak, tidak boleh. Ma'aqamu fikum as-shalah, selagi mereka masih mau menjalankan sholat. Dari hadis ini, para ulama membuat kesimpulan bahwa
menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar itu syaratnya tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang baru. Ini dapat kita lihat misalnya di samping salah hadis tadi, kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Kita lihat dalam kitab karangan Imam Ibnu Taimiyah Al-Hisbah Wil Islam. Itu katakanlah ulama-ulama dahulu. Ulama kontemporer dari Baghdad, Profesor Dr. Abdul Qadir Jaidan dalam kitabnya Ushulud Da'wah mensyaratkan ingkar mungkar tidak boleh dengan membuat kemungkaran yang baru. Apalagi dalam Islam itu, dalam hal itu bukan merusak. Yang diperintahkan oleh Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu, ubahlah, bukan rusaklah. Ubahlah. Kalau misalnya tampaknya kita di tempat disko, ubahlah menjadi tempat usaha muslim, misalnya menjadi tempat pengajian, bukan dirusak. Tapi diterjemahkan falyughayyirhu itu bahwa pendungan digebukin. Makanya saya sampaikan di mana-mana, kita perlu belajar dari mantan Gubernur DKI Bapak Mayor Jenderal Sutioso. Mungkin ada yang tidak suka dengan Sutioso adanya, tapi fakta Sutioso lah yang mengubah wilayah hitam Kramat Tunggak di Jakarta, di Priuk, menjadi Islamic Center dan tanpa ada masalah. Kita sampaikan kadang-kadang kepada gubernur-gubernur yang lain, tolong belajar bagaimana Gubernur Sutioso itu menghilangkan pelacuran di Jakarta, di Tanjung Priuk yang dulu dikenal dengan wilayah Kramat Tunggak, bisa hilang sekarang menjadi Islamic Center, masjidnya besar, madrasahnya besar, dan tanpa ada masalah. Itulah ternyata Sutioso telah melakukan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Kadang-kadang sudah pakai surban, pakai jubah, bawa sajadah, bawa linggis mana-mana, mendongnya begini. Dakwah itu apa sih? Dakwah itu dari segi kebahasaan, dakwah itu bisa doaan, minta kepada Allah. Doa. Dakwah itu dakwahkan, mengajak, memanggil. Loh, orang mengajar masa dengan anarkis? Coba tanya ibu yang sudah punya anak, kalau ngajak anaknya ke mall misalnya, apa harus bertumbuh juga anaknya supaya mau ke mall, atau dibujuk, ayo nak ke mall, nah di sana dibelikan permen, itu kan begitu kan? Ada upaya-upaya untuk membujuk supaya mampu dengan upaya persuasi, bukan ayo gebuk, kalau nggak mau gebuk lagi, bukan dakwah seperti itu. Nah, ini orang semangat dakwahnya gede, tapi ilmu dakwahnya nggak ada. Makanya munculnya gerakan-gerakan anarkis seperti itu. Itu yang tidak sesuai dengan ajaran. Maka amar ma'ruf nahi munkar oke, tapi ada syarat-syaratnya. Bisa Anda pelajari dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam arti sebuah karya Imam Ibnu Taimiyah, atau kitab kontemporer Ushulud Da'wah karya Abdul Qadir Jaidan tentang rokok. Saya juga bertanya kepada mantan Menteri Kesehatan, Profesor Dr. Farid Anfasa Muluk. Saya bertanya pada bulan November tahun 2008, sebelum MUI pada akhir Januari tahun 2009 mengeluarkan fatwa tentang rokok.
Sebab itu fatwa itu juga saya termasuk yang ikut merebus, ya, ikut ngipasi apinya, gitu kan. Saya tanya kepada Pak Farid, apakah sekarang sudah ada sebuah penelitian bahwa merokok itu bermanfaat untuk kesehatan manusia? Misalnya memperpanjang usia, ya. Lelaki yang impoten bisa kenceng lagi misalnya, ya. Yang tua bisa jadi muda lagi. Apa kata Pak Farid? Bulan November tahun 2008, sekarang sudah ada 100.000 penelitian tentang rokok. Semuanya mengatakan bahwa rokok adalah merusak kesehatan. Maka dari sini sebenarnya MUI sudah dapat mengatakan merokok itu haram. Ceplok, udah. Tapi pertimbangannya apa? Karena merokok ini bagi sebagian bangsa Indonesia sudah menjadi tabiat yang sulit untuk dilepaskan. Banyak orang yang bangun tidur belum ucap-ucap, belum apa, langsung dicari tembakau. Banyak orang mengatakan saya puasa, tidak makan, tidak minum kuat, tapi dari rokok saya enggak kuat. Ini betapa sudah mendarah daging betul. Makanya mengikuti ya metode Al-Quran. Ketika ada masalah seperti khamr misalnya, sudah menjadi budaya masyarakat, Quran tidak memberantas sekaligus tapi melalui penahapan. Maka MUI menempuh cara seperti itu. Maka disebutkan poin yang pertama, para ulama masih berbeda pendapat tentang merokok. Ya. Ini poin yang pertama. Ya, ada yang mengatakan merokok itu wajib. Ada itu, saya dengar katanya kalau nggak merokok nggak bisa nulis, nggak bisa ngajar karena ketagihan. Nah, mungkin dia mengatakan merokok. Ada yang merokok itu mungkin mubah saja. Ya, mungkin dia punya menantu kebetulan pakai rokok. Nah, poin kedua mengatakan merokok di tempat-tempat umum adalah haram. Sekarang ada orang lain. Merokok bagi wanita yang hamil dan bagi anak-anak juga haram. Jadi tempat-tempat umum itu apa kali ini? Ya di rumah sakit tempat umum, mesin tempat umum, ini sekolah tempat umum. Jadi kalau tempat khusus tidak apa-apa. Sementara itu, mana tempat khusus di hutan. Nah, jadi itu ya. Jadi masih bertahap seperti itu karena khawatir menggoncangkan. Itu pun kemarin masih banyak ya antara pro dan kontra. Dan biasa fatwa itu pro dan kontra itu sudah biasa. Baik, dan lanjutan. Iya, 31 ini aja. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamal dari Ustaz Bakatulah. Ingin saya tanyakan kepada Pak Kiai bahwa mungkin apakah ini menjadi budaya atau ini sudah masuk ke agama. Jadi di Jayapura ini atau di Papua ini menjadi kebiasaan jadi masyarakat kami bahwa setiap hari raya, jadi orang-orang non muslim ketika kita merayakan Idul Fitri, mereka juga bertamu di rumah kami. Dan demikian pula banyak saudara kita yang ketika mereka atau orang non muslim itu merayakan hari Natal, juga banyak orang muslim yang berkunjung ke sana. Pertanyaan kami, Pak, apakah ini termasuk dalam agama atau berbudaya?
Itu saja Pak, demikian dan terima kasih. Biar yang masuk biar sekalian. Ini aja Pak, ini ya. Biar dah. Kan dibatal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasim, saya seorang mahasiswa. Ketika Kiai tadi menjelaskan tentang pakaian wanita, saya merasa tidak adil karena tidak dijelaskan tentang pakaian laki-laki. Pertanyaan saya, yang pertama hukum isbal di dalam Islam. Yang kedua tentang memelihara jenggot. Ya, dan yang ketiga di Jayapura khususnya budaya pacaran itu sudah sangat kental. Bagaimana tinjauannya dalam Islam? Terima kasih. Baik, yang pertama tentang budaya. Ya, sudah terlanjur ngomong tadi. Itu kuliah mengunjung ya, bahwa rumah Rasulullah sering didatangi orang Yahudi itu bukan kali dua kali. Kita Aisyah itu sering sekali ngobrol di rumah. Nabi juga ada di kamar dengan wanita Yahudi. Artinya rumah Rasulullah dimasuki orang Yahudi tidak apa-apa. Jadi tadi yang katakan pluralitas itu begitu. Jangan kemudian orang Muslim mesti harus dibunuh, itu nggak ada ya. Kalau orang Muslim dibunuh gara-gara hanya berbeda agama, Rasulullah pernah nggak membunuh mertuanya yang beragama Yahudi, Uyai bin Akhtab? Itu mertua Rasulullah Yahudi lagi. Mertua siapa yang mungkin orang Islam? Mertua kau itu Yahudi. Gak dibunuh oleh Rasulullah itu. Rasulullah bertransaksi dengan seorang Yahudi namanya Abu Syakam. Ya. Dan dia gak dibunuh. Tamu Rasulullah, tamu Siti Aisyah, wanita Yahudi gak dibunuh juga. Maka kita bergaul dengan bentuk apa saja dengan orang-orang Muslim itu tidak apa-apa. Selagi kita tidak bekerja sama dalam masalah ibadahnya. Artinya ya ganti-gantian lah, nanti sama-sama ke gereja, nanti sama-sama ke masjid, itu yang nggak boleh. Pergaulan kan ya, selama tidak masalah ibadah dan akidah, masalah muamalah silakan. Ya, apalagi saling mengumpulkan. Ya. Nah, adapun mereka yang kemudian dari raya Idul Fitri mereka datang, ya itu urusan mereka. Tapi yang jelas kita Rasulullah menerima tamu dari orang Nasrani Najran akan diterima di masjid. Ya. Tamu-tamu non-Muslim Yahudi masuk rumah Rasulullah, ngobrol dengan Siti Aisyah, tidak ada masalah. Ya. Tapi rumah saya memang belum pernah masuk ke orang Yahudi. Karena nggak ada tangan-tangan yang Yahudi. Ya. Tentang hukum wanita pakaian laki-laki tadi. Pakaian laki-laki itu yang wajib ya Mas ya. Yang wajib itu menutup antara pusar dengan tutup, itu yang wajib. Tapi jangan kemudian nanti ada khutbah yang wajib aja di nanti khutbah Jumat. Nah, yang wajib kan tadi pusar sampai tutup. Khutbah nggak pakai baju, nggak pakai celana panjang. Nanti langsung itu khotib mulai kapan ketempelan jin. Jadi ada sopan santun juga perlu. Makanya budaya lokal juga diambil. Bagaimana dia pakaian terhormat menurut tradisi di situ. Gitu kan. Tentang isbal itu pakaian yang berada di bawah mata kaki. Hadis tentang isbal itu banyak. Memahami hadis itu jangan hanya satu potong, satu riwayat. Contoh yang memahami hadis satu riwayat itu bisa menimbulkan aliran yang sesat, seperti yang dipakai oleh Darul Arqam. Ada hadis yang mengatakan man ra'a bil manami faqad ra'ani. Siapa yang bermimpi ketemu aku, maka dia benar-benar akan ketemu aku. Maka orang yang pernah bermimpi akhirnya meyakinkan suatu saat akan ketemu
melihat ada jin yang menjelma sebagai orang Arab, mengaku saya ini adalah Rasulullah, percaya gitu. Hadis isbat juga banyak. Memang ada hadis mengatakan tahtal ka'baini finnar. Pakaian yang berada di bawah mata kaki itu adalah masuk neraka. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, karena Abu Bakar itu pakaiannya selalu berada begitu, apakah termasuk saya yang masuk neraka nanti? Rasulullah menjawablah batil khiyar, karena faktor kesombongan. Jadi bukan karena pakaiannya yang melebar, tetapi faktor kesombongannya itu yang menjadikan dia masuk ke neraka. Maka saya katakan, kalau pakai batik, baju yang bagus, sombong, nah itu sombongnya bisa apa? Kemudian kita mengatakan